Acer Aspire Vero memang berani beda teman-teman dengan menjadi laptop yang menggunakan bahan daur ulang di sebagian besar part laptopnya. Jadi bodinya ini dari sampah-sampah plastik daur ulang, sasisnya juga, bahkan ini warna asli dari sampah plastiknya teman-teman. Jadi nggak dicat dan packagingnya ini pun juga dari material daur ulang. Tetapi jangan pernah remehkan laptop ini karena di balik material sampah plastik daur ulangnya ini ada build quality, performa, dan experience berkelas yang diberikan oleh laptop ini. Satu hal yang unik juga di keyboard laptop ini, huruf R dan E-nya kebalik. Awalnya gue kira ini salah produksi atau gimana ya, tetapi ternyata enggak teman-teman. Jadi huruf R dan E-nya ini memang sengaja dibalik untuk mempertegas konsep RE yang diusung, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Makanya di bodinya ini juga ada detail post consumer recycle atau PCR ya, untuk mempertegas bahwa ini adalah laptop eco-friendly yang menggunakan material dari plastik daur ulang ramah lingkungan. Nah, hasilnya gimana? Ternyata hasilnya bagus teman-teman. Dia jadi punya tekstur yang unik ya, dengan warna yang unik juga. Permukaannya ini matte, tough, dan kokoh banget kesannya. Apalagi desain ini dibuat boxy ya, dengan frame flat yang menambah kesan kokohnya. 30% dari seluruh sasis dan bezel layar ini semua berbahan PCR teman-teman, sedangkan keyboard capsnya ini malah sampai 50% bahan PCR-nya. Touchpad-nya ini menggunakan Ocean Glass yang dibuat juga dari plastik daur ulang ya, dari sisa sampah plastik di lautan. Jadi ya menarik banget sih dari sisi desain dan materialnya. Untuk dimensi, meskipun dia terlihat besar dan kokoh seperti ini, tetapi sebenarnya masih sangat portable karena beratnya ini cuma 1,5 kg, jadi masih ringan untuk dibawa kemana-mana. Dan layarnya ini ukurannya 14 inch dengan panel IPS di resolusi Full HD. Secara tampilan, detail warna, dan kontras rasio, dia terlihat sangat baik ya untuk ukuran layar di resolusi ini. Warna yang ditampilkan terlihat vibran dengan tingkat ketajaman yang juga tinggi. Layarnya ini udah 100% sRGB dengan refresh rate 60 Hz, dan waktu gua pakai ya buat nonton ini bisa menampilkan gambar dengan kualitas yang sangat bagus. Buat browsing, teks dan gambar juga terlihat crispy, dan waktu dipakai buat ngegame ya, layar ini terlihat sangat mumpuni. Dan ngomongin performa, laptop ini udah certified Intel Evo Platform. Artinya dia lolos memenuhi syarat-syarat yang cukup ketat ya dari Intel Evo Platform program, seperti tetap responsif di mode baterai, bisa wake instan kurang dari 1 detik, baterainya awet ya 9 jam atau lebih, punya koneksi cepat dengan Thunderbolt 4 dan support Wi-Fi 6E, ringan dan portable, serta berbagai syarat ketat lainnya. Prosesornya menggunakan Intel Core i5 1235U prosesor. Ini merupakan 12 Gen Intel Core prosesor ya, dengan total 10 core yang terdiri dari 2 performance core dan 8 efficient core. Prosesor ini mampu memproses 12 threads dengan frekuensi maksimal di 4,4 GHz. Dia dipadukan dengan GPU Intel Iris Xe Graphics, RAM dual channel 8 GB LPDDR4X, dan SSD NVMe G4 512 GB yang bisa di-upgrade dengan mudah. Sistem operasinya langsung built-in ya dengan Windows 11 Home Single Language. Dari hasil benchmark PC Mark 10 terlihat di sini ya, dapat skor yang tinggi untuk aktivitas esensial, produktivitas, dan digital content creation. Jadi dia kuat ya di 3 area itu teman-teman. Sedangkan untuk gaming, skornya tidak setinggi di 3 area lain, dan bisa dimaklumi karena GPU-nya merupakan GPU integrated. Tetapi kita bakal coba real performance-nya seperti apa, karena dari pengalaman sebelum-sebelumnya GPU Intel Iris Xe Graphics ini performanya oke juga buat casual gaming. Untuk hasil 3D Mark dengan Time Spy ya, ini dapat excellent score di 1444. Di GPU load tertinggi, rata-rata temperatur GPU-nya terlihat stabil di bawah 70 derajat. Begitu juga dengan temperatur CPU stabil di bawah 60 derajat. Hanya di peak-peak tertentu ya, saat boost frekuensi terlihat temperaturnya naik sekitar 90 derajat, tetapi masih bisa terhandle dengan baik. Estimasi performa gaming untuk Battlefield 5 itu bisa dapat 35 lebih FPS ya di setting 1080 Ultra, buat Apex Legends di 45 lebih FPS, dan untuk stress test dia juga lolos ya dengan stabilitas frame rate mencapai 99,7%. Untuk benchmark storage buat gaming rata-rata dapat bandwidth 378,67 MB per second dengan detail yang bisa teman-teman lihat di layar ya. Sedangkan untuk kecepatan read-write dari tes Crystal Diskmark ini bisa dapat read speed di atas 3600 MB per second dan write speed di atas 3300 MB per second dengan detail yang juga bisa teman-teman lihat di layar. Dan performa realnya di penggunaan nyata memang sangat terasa teman-teman kalau Acer Aspire Vero ini lancar banget ya digunakan untuk aktivitas esensial dan produktif kayak browsing dengan buka banyak tab, olah dokumen, multitasking, pindah antar window itu sangat mulus di sini. Buat content creation juga terasa lancar ya. Buat edit video menggunakan Filmora juga terasa cukup mulus, dan waktu dites buat gaming
buat main game open world ya, kayak American Truck Simulator, di resolusi Full HD dengan setting grafis ultra, performa gamingnya bisa lancar teman-teman di 30 fps dengan tampilan grafis yang terlihat detail. Untuk main CSGO di setting grafis auto yang mayoritas otomatis di setting ke high ya, performanya juga sangat lancar, stabil di 45-50 fps dengan tampilan grafis yang juga terlihat sangat baik. Untuk panas bisa dihandle dengan baik di laptop ini teman-teman, karena selain fan-nya cukup kencang ya, lubang ventilasi panasnya juga besar, baik di bawah cover body serta di atas keyboard. Buat main game dalam durasi yang lama pun dari yang gue coba, ini tidak terjadi overheat dan frame rate-nya juga masih bisa stabil. Jadi selain buat harian dan produktivitas, buat casual gaming ternyata oke juga nih performanya. Untuk keyboard, secara desain sempat gue singgung tadi ya, cukup unik dengan huruf R dan E-nya kebalik dan diberi warna hijau untuk menegaskan konsep RE yang diusung. Tetapi ini sama sekali tidak mengganggu pengalaman mengetiknya. Typing experience terasa cukup enak ya buat ngetik cepat dengan key travel yang cukup dangkal tetapi punya feedback yang responsif. Keyboardnya ini udah dilengkapi dengan dua level backlit dan fingerprint sensornya teman-teman. Lokasinya beda ya dengan fingerprint sensor di banyak laptop lainnya karena dia nggak menyatu dengan tombol powernya, melainkan diletakkan di sudut kiri dari touchpad-nya. Kecepatan dan akurasi scan-nya sendiri sangat baik, kita bisa login dengan nyaris instan, dan experience touchpad-nya pun terasa nyaman teman-teman, terasa mulus dan lembut ya di jari. Ukurannya nggak terlalu luas sih, tetapi cukup untuk navigasi, dan ini juga di sisi lain memberikan ruang palm rest yang cukup luas ya di kiri dan kanan touchpad. Jadinya mengetik nggak terasa capek di laptop ini meskipun kita diharuskan mengetik dalam waktu yang lama. Untuk webcam, dia dilengkapi kamera Full HD dengan Acer TNR ya, atau Temporal Noise Reduction. Dan udah ada dua built-in mic juga dengan Acer Purified Voice untuk meng-cancel noise. Hasil rekamannya bisa langsung aja teman-teman lihat sendiri di sini. Seperti yang teman-teman lihat untuk hasil videonya atau rekamannya ini bagus banget ya, tajam, resolusinya Full HD, tetapi yang bikin bagus menurut gua adalah noise-nya yang sangat minim. Padahal ini sengaja gua rekam di posisi yang kurang bagus ya sebenarnya untuk sebuah webcam, karena di belakang backlight banget, gua taruh lighting yang cukup gede di kiri dan kanan, dan kalau webcam biasa itu harusnya bakalan gelap ya untuk wajah ini dan juga noise-nya banyak. Tetapi di sini noise-nya terlihat sangat minim dan wajah bisa ditampilin dengan cukup terang ya, karena memang webcam atau kamera di laptop ini dilengkapi dengan teknologi Acer TNR atau Temporal Noise Reduction. Dan melihat hasilnya ini, bagaimana wajah tampil dengan tajam dengan minim noise pada posisi backlight kayak gini, berarti fitur Acer TNR ini memang bekerja dengan sangat baik. Terus untuk audionya ini juga gue rekam pakai mic bawaan ya, ada dua built-in mic di laptop ini dan dia juga udah dilengkapi dengan Acer Purified Voice. Dan sebenarnya ini gue rekam di ruangan yang ada noise-nya. Jadi di kiri gue ini ada AC, terus kemudian di belakang ada air purifier ya. Jadi ada suara kayak noise-noise dari fan begitu teman-teman. Tetapi yang teman-teman dengar sekarang harusnya audionya udah sangat minim noise karena Acer Purified Voice itu memang bekerja dengan meminimalisir noise-nya. Dan seperti ini kira-kira yang bisa teman-teman expect ya kalau pakai laptop ini untuk meeting online atau juga untuk video call, hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri. Kalau menurut gua sih dari sisi videonya juga audionya ini sih udah bagus banget. Untuk speaker dia udah stereo dengan lubang speaker ada di bawah ya, satu di kiri dan satu di kanan. Kualitas audionya sendiri udah terdengar enak untuk ukuran loudspeaker sebuah laptop dengan volume yang cukup. Teman-teman bisa dengar sendiri kualitas audionya di sini. Nah, keawetan baterai ini jadi salah satu keunggulan utama di Acer Aspire Vero ini, karena laptop ini dilengkapi dengan baterai 56 Wh 3 sel yang dari pengujian untuk memutar video Full HD ya secara nonstop bisa bertahan sampai 9 jam 42 menit. Untuk aktivitas lain ya yang lebih ringan kayak olah dokumen tentu lebih awet lagi, sedangkan untuk aktivitas berat seperti rendering atau gaming tentu juga lebih singkat tergantung dari beratnya proses atau load yang kita berikan ke laptop ini. Tetapi yang menarik teman-teman, di laptop ini itu dilengkapi dengan Acer VeroSense yang memberikan kita 4 mode performa ya, mulai dari performance mode untuk performa yang paling kencang dan paling optimal, terus ada balance mode ya yang menyeimbangkan performa dan efisiensi daya. Lalu ada juga eco mode yang lebih hemat daya teman-teman dengan mengurangi performa. Dan yang paling ekstrim ini ada eco plus mode yang memberikan penghematan baterai ekstrim ya dengan fungsi-fungsi penting yang dinonaktifkan. Jadi
dari pengujian kita nih di Eco Plus Mode, baterainya bisa bertahan sampai 16 jam lebih. Jadi sangat fleksibel ya buat kita untuk memilih mode performa mana yang kita butuhkan. Untuk chargingnya sendiri dia udah support fast charging dan udah dilengkapi dengan charger USB Type-C 65 watt. Konektivitas juga terbilang lengkap teman-teman. Untuk port di kanan kita disuguhi satu port USB Type-A 3.2. Terus di kiri ini ada satu lagi port USB Type-A 3.2 ya dengan fitur offline charging. Terus ada audio jack, ada port HDMI 2.1 dengan support HDCP ya, dan udah dilengkapi juga dengan satu port Thunderbolt 4 Type-C yang sekaligus jadi port untuk charging. Sedangkan untuk konektivitas wireless dia udah support Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.2. Nah, ngomongin harga, Acer Aspire Vero AV1451 yang terbaru ini dijual di harga 10.699.000 teman-teman, dengan garansi servis 3 tahun, garansi spare part 1 tahun, dan accidental damage protection selama 1 tahun. Untuk warna hanya tersedia satu warna aja, yaitu Mariana Blue, yang memang merupakan warna asli ya dari material plastik daur ulang yang dipakai di laptop ini. Untuk link dan info lebih lengkap bisa teman-teman lihat di kolom deskripsi. Kesimpulannya, Acer Aspire Vero ini memang berani tampil beda dengan menjadi laptop eco-friendly yang menggunakan material daur ulang di banyak bagian laptopnya. Tetapi meskipun menggunakan sampah plastik daur ulang ya, ternyata laptop ini juga nggak bisa diremehin teman-teman, karena performanya kencang, pendinginannya juga mantap ya, dengan kualitas tampilan layar yang sangat baik, dan konektivitasnya ini lengkap teman-teman. Bisa dibilang ini adalah salah satu laptop eco-friendly terbaik yang bisa kita temui saat ini di pasaran. Dengan spesifikasi yang dihadirkan dan keunikannya ini, laptop ini cocok banget ya buat banyak kalangan ya pengguna, baik itu pelajar, mahasiswa, ataupun pekerja yang mobile dan ingin berkontribusi dalam lingkungan yang lebih baik. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan tentang laptop ini, silahkan tulis di kolom komentar. Gue Febian dari Kepintono pamit dulu, sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.